Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan ngobrol panjang banget tentang Bitcoin versus Ethereum di tahun 2025. Kenapa topik ini penting ya? Karena kalau kita bicara kripto, dua nama ini selalu jadi raja dan ratu. Bitcoin sering disebut emas digital, Ethereum sering disebut otak Web3. Dua-duanya punya fungsi berbeda, tapi sering dibandingkan. Dan di tahun 2021 ini pertanyaannya makin panas. Mana yang lebih unggul? Apakah Bitcoin tetap jadi raja kripto yang tak tergantikan? Atau justru Ethereum dengan ekosistem DeFi, NFT, dan Metaverse yang diam-diam mengambil alih? Di seri panjang sini kita akan bahas dari akar sejarah sampai strategi investasi praktis. Dan di bagian tahun kita fokus ke sejarah panjang Bitcoin dan Ethereum. Dan sebenarnya lahir dari filosofi penciptanya, kenapa bisa booming dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka. Sejarah Bitcoin, awal mula revolusi kita mulai dari Bitcoin. Bayangkan tahun 2000 bulan, dunia lagi kacau karena krisis finansial global. Bank-bank besar di Amerika kolaps, pemerintah harus bailout. Orang kehilangan pekerjaan, rumah, tabungan. Di tengah kekacauan itu muncul sosok misterius, Satoshi Nakamoto. Dia merilis sebuah dokumen berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Visinya sederhana tapi radikal, menciptakan sistem uang yang tidak dikendalikan bank atau pemerintah, tapi dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Beberapa fakta penting Bitcoin, jumlahnya terbatas, hanya 21 juta koin, tidak bisa dicetak seenaknya. Sistemnya transparan, semua transaksi tercatat di blockchain. Keamanannya dijaga oleh ribuan komputer yang bekerja 24 jam. Blok pertama Bitcoin disebut Genesis Block, berisi pesan tersembunyi, Chancellor on brink of second bailout for banks. Artinya Bitcoin lahir sebagai kritik terhadap sistem lama yang dianggap bobrok. Bayangkan, dulu harga satu Bitcoin hanya $0.03. Orang bahkan bisa beli ribuan Bitcoin dengan harga segelas kopi. Tapi sekarang, tahun 2025, satu Bitcoin bernilai 900 juta sampai 1 miliar. Perjalanan itu luar biasa, dari eksperimen kecil di forum internet sampai jadi aset triliunan dolar. Dari yang dianggap mainan geek sampai diakui sebagai emas digital. Filosofi Bitcoin. Kenapa Bitcoin begitu kuat? Karena Bitcoin bukan sekadar teknologi, tapi gerakan ideologis. Bagi pendukung Bitcoin, dunia keuangan lama dianggap rapuh dan tidak adil. Bank bisa mencetak uang sesuka hati. Pemerintah bisa menaikkan utang tanpa batas. Akibatnya inflasi naik, nilai uang kita turun. Bitcoin menawarkan alternatif, jumlah terbatas, anti-inflasi. Nggak ada otoritas pusat, tidak bisa dimanipulasi. Siapapun bisa ikut, tidak peduli kaya atau miskin. Inilah kenapa Bitcoin punya julukan emas digital. Bukan karena warnanya emas, tapi karena sifatnya langka, bernilai, dan bisa jadi pelindung kekayaan. Sejarah Ethereum, lahirnya komputer dunia. Sekarang mari kita bicara Ethereum. Kalau Bitcoin itu seperti emas, maka Ethereum ibarat komputer global. Diciptakan tahun 2015 oleh Vitalik Buterin, seorang anak muda jenius asal Rusia Kanada. Vitalik awalnya adalah fans Bitcoin. Dia menulis di majalah Bitcoin, aktif di komunitas. Tapi lama-kelamaan dia merasa Bitcoin keren, tapi terlalu terbatas. Hanya bisa transfer uang. Vitalik ingin blockchain bisa lebih luas. Bukan hanya uang, tapi juga aplikasi. Maka lahirlah Ethereum. Ethereum punya konsep smart contract, kontrak pintar yang berjalan otomatis di blockchain. Contoh, pinjam uang tanpa bank, beli rumah tanpa notaris, voting tanpa KPU, game online tanpa server pusat. Ethereum membuka pintu ke era baru yang disebut Web3. Di atas Ethereum, orangnya bisa bikin ribuan token, aplikasi DeFi, NFT, DAO, dan Metaverse. Filosofi Ethereum, kalau Bitcoin filosofi utamanya desentralisasi dan kelangkaan, Ethereum lebih ke inovasi dan fleksibilitas. Ethereum bukan hanya aset, tapi juga platform. Banyak proyek kripto lahir di atas Ethereum. Konto, Uniswap, Aave, OpenSea, Decentraland. Vitalik percaya dunia masa depan akan penuh aplikasi terdesentralisasi dan Ethereum jadi pondasi utamanya. Jadi di bagian satu ini kita belajar Bitcoin lahir dari krisis, jadi emas digital. Ethereum lahir dari inovasi, jadi komputer dunia. Bitcoin fokus menyimpan nilai, Ethereum fokus membangun ekosistem. Keduanya punya jalan berbeda tapi sama-sama penting. Dan pertanyaan besarnya, apakah di 2025 Bitcoin masih raja atau Ethereum sudah menyalip dengan inovasinya? Jawabannya kita bahas di bagian 2. Bagian 2, analisis teknis, proof of work, proof of stake, layer 2, dan data 2025. Di bagian 1 kita sudah bahas sejarah panjang Bitcoin dan Ethereum.
Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam ke analisis teknis. Kenapa ini penting? Karena di balik harga Bitcoin dan Ethereum ada teknologi yang sangat berbeda. Dan teknologi inilah yang menentukan masa depan keduanya. Bitcoin dan Proof of Work pertama. Kita bahas Proof of Work, sistem yang dipakai Bitcoin. Apa itu Proof of Work? Stonanium nih. Komputer-komputer di seluruh dunia bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika. Siapa yang berhasil, dia berhak menambahkan blok transaksi ke blockchain dan dapat hadiah Bitcoin baru. Ini disebut mining. Kelebihan Proof of Work sangat aman. Untuk meretas Bitcoin, Sahuyu harus menguasai lebih dari 50% komputer di jaringan. Itu hampir mustahil teruji. Sudah 15 tahun berjalan, Bitcoin belum pernah dihack. Tapi ada kekurangannya, boros energi. Mining Bitcoin butuh listrik setara satu negara kecil. Transaksi lambat, hanya bisa sekitar 7 transaksi per detik. Biaya bisa mahal saat jaringan penuh. Makanya banyak orang mengkritik Bitcoin sebagai mesin boros listrik. Tapi bagi pendukung Bitcoin, ini harga yang pantas untuk keamanan. Mereka bilang saat emas juga butuh biaya tambang. Bitcoin butuh energi. Ethereum dan Proof of Stake. Sekarang kita bahas Ethereum. Awalnya Ethereum juga pakai Proof of Work. Tapi tahun 2022, Ethereum melakukan upgrade besar yang disebut The Merge. Ethereum pindah ke sistem Proof of Stake. Apa itu Proof of Stake? Alih-alih mining dengan komputer, orang yang ingin jadi validator cukup menyimpan atau staking sejumlah ETH. Kalau mereka jujur, mereka dapat hadiah. Kalau mereka nakal ETH, mereka bisa hangus. Kelebihan Proof of Stake, hemat energi. Misal 9% lebih efisien dibanding Proof of Work. Lebih cepat kita bisa memproses lebih banyak transaksi. Ramah lingkungan, lebih disukai regulator. Kekurangannya betul bisnis modal besar untuk jadi validator. Ada risiko sentralisasi karena validator besar bisa menguasai jaringan. Tapi secara umum, Ethereum sekarang lebih efisien dibanding Bitcoin. Masalah skalabilitas and layer 2. Meski sudah lebih hemat energi, Ethereum masih punya masalah gas fee mahal. Kalau jaringan ramai, biaya transaksi bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Solusinya adalah layer 2. Apa itu layer 2? Sederhananya tadi teknologi tambahan di atas Ethereum yang membuat transaksi lebih cepat dan murah. Contoh, Polygon, populer di dunia NFT and game. Arbitrum, banyak dipakai DeFi. Optimism juga mendukung banyak aplikasi Web3. Dengan layer 2, Ethereum bisa memproses ribuan transaksi per detik. Bitcoin juga punya solusinya, namanya Lightning Network. Lightning memungkinkan transaksi Bitcoin instan dan murah. Tapi adopsinya belum secepat layer 2 di Ethereum. Perbandingan teknis BTC versus ETH, mari kita rangkum perbedaan teknis. Kecepatan, Bitcoin, plus 3, transaksi per detik. Ethereum ratusan TPS, dengan layer 2 bisa ribuan. Energi, Bitcoin, boros, butuh listrik besar. Ethereum, hemat, lebih ramah lingkungan, fungsi. Bitcoin, transfer dan simpan nilai. Ethereum, ribuan aplikasi, smart contract, DeFi, NFT. Data terbaru 2025, sekarang kita lihat data terbaru. Harga Bitcoin awal 2025, USD 6.70.000, senar sedikit juta 1 miliar. Harga Ethereum, USD 3.000, 3 bersiras, 45 juta, 55 juta. Market cap, Bitcoin, please, use 1.2 trillion. Ethereum, plus, use 400 million. Adopsi global Bitcoin jadi aset legal di El Salvador, Republik Afrika Tengah. Ethereum jadi fondasi ribuan aplikasi dunia nyata. Jadi di bagian 2 ini kita belajar Bitcoin pakai Proof of Work, sangat aman tapi boros energi. Ethereum pakai Proof of Stake, lebih efisien dan ramah lingkungan. Layer 2 jadi solusi untuk masalah biaya dan kecepatan. Data terbaru 2025 menunjukkan Bitcoin masih unggul dinilai, Ethereum unggul di kegunaan. Pertanyaannya, apakah investor akan lebih pilih keamanan Bitcoin atau fleksibilitas Ethereum? Jawabannya kita bahas di bagian 3, studi kasus nyata and tren global. Bagian 3, studi kasus and trend global. Kita sudah bahas sejarah, filosofi, sampai perbedaan teknis Bitcoin dan Ethereum. Sekarang waktunya kita lihat studi kasus nyata and trend global. Karena kalau bicara kripto nggak cukup teori. Kita harus lihat bagaimana keduanya dipakai di dunia nyata. Bagaimana harga mereka bergerak dan apa pelajaran dari kisah investor. Perjalanan harga Bitcoin dan Ethereum, mari kita mundur sejenak melihat timeline harga. Bitcoin 2010, harga hanya beberapa ribu rupiah. 2013 sempat tembus 10 juta, lalu crash.
2017 mencapai 220 juta lalu anjlok ke 40 juta. 2021 all time high 900 juta. 2025 stabil di 900 juta 1 miliar. Ethereum 2019 diluncurkan dengan harga sekitar 8.000 dari naik ke 2 juta. 2021 mencapai 60 juta. 2025 45 juta 55 juta. Pelajaran, Bitcoin lebih stabil jangka panjang, Ethereum lebih cepat naik, tapi juga lebih cepat turun. Cerita investor sukses enggal kisah sukses. Ada programmer yang beli 5.000 Bitcoin tahun 2010 hanya seharga 500.000, sekarang nilainya triliunan rupiah. Investor yang ikut ICO Ethereum tahun 2015 bisa beli ETH dengan harga super murah, sekarang nilainya ribuan kali lipat. Kisah gagal, orang yang beli Bitcoin di puncak 2017, lalu panik jual di 2018, rugi besar. Banyak investor pemula ikut FOMO, beli altcoin scam, akhirnya uang hilang. The pelajaran, kripto bisa bikin kaya, tapi juga bisa bikin miskin seketika. Kuncinya adalah sabar, jangan panik dan jangan FOMO. Negara yang adopsi Bitcoin, beberapa negara mulai mengakui Bitcoin. El Salvador jadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin alat bayar resmi tahun 2021. Mereka bahkan bikin kota Bitcoin khusus dengan pajak nol. Republik Afrika Tengah juga mengadopsi Bitcoin. Negara lain masih ragu, tapi banyak yang melegalkan Bitcoin sebagai aset investasi. Efeknya, nama Bitcoin makin dikenal global. Tapi itu juga menuai kritik, terlalu volatile untuk jadi mata uang sehari-hari. Benar dan Yuis. Ethereum dan ekosistemnya Ethereum tidak banyak dipakai sebagai alat bayar resmi negara. Tapi di industri digital, Ethereum jadi tulang punggung. Contoh nyata, DeFi, Uniswap, AAV, Compound. Orang bisa pinjam dan menabung tanpa bank. NFT, OpenSea, Bored Ape, CryptoPunks, seni digital jadi booming. GameFi and Metaverse, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, Game and Dunia virtual berbasis blockchain. Organisasi digital tanpa bos, semua keputusan voting oleh anggota. Kalau Bitcoin jadi emas digital, Ethereum jadi jalan raya bagi dunia digital baru dari tren global 2025. Bitcoin dipakai lebih banyak sebagai aset lindung nilai, mulai masuk portofolio perusahaan besar dan hedge fund, jadi semacam emas baru. Ethereum makin luas dipakai untuk aplikasi Web3. NFT mulai itu stabil, bukan cuma hype. DeFi makin banyak dipakai orang biasa. Jadi di bagian 3 ini kita lihat, harga Bitcoin dan Ethereum naik turun, tapi trennya naik. Ada kisah sukses luar biasa, ada juga kisah gagal karena panik. BBF Niggers adopsi Bitcoin, sementara Ethereum berisi dunia digital. Tahun 2025, Bitcoin lebih kuat sebagai aset, Ethereum lebih kuat sebagai ekosistem. Pertanyaannya, mana yang lebih menjanjikan untuk masa depan kita sebagai investor? Itulah yang akan kita bahas di bagian 4, risiko, tantangan, dan peluang. Bagian 4, risiko, tantangan, dan peluang teman-teman. Kita sudah bahas sejarah, teknologi, hingga studi kasus nyata. Sekarang waktunya masuk ke bagian penting, risiko, tantangan, dan peluang. Karena percuma yang kita bicara potensi keuntungan kalau tidak paham risikonya. Dan percuma juga takut sama risiko kalau tidak tahu peluang di baliknya. Risiko Bitcoin memang hebat, tapi bukan tanpa kelemahan. Boros energi mining Bitcoin menghabiskan listrik setara satu negara kecil. Banyak yang kritik Bitcoin sebagai perusak lingkungan. Transaksi lambat, hanya bisa 7 transaksi per detik, bandingkan dengan Visa yang bisa ribuan TPS3. Bergantung pada narasi nilai Bitcoin sebagian besar karena orang percaya itu emas digital. Kalau kepercayaan hilang, nilainya bisa jatuh. But, volatilitas bisa naik 20% sehari, bisa juga turun 30% semalam. Risiko Ethereum juga punya masalah sendiri. Biaya sendgas tinggi, saat jaringan sibuk, biaya transaksi bisa jutaan rupiah. Kompetisi ketat, ada Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot, semua ingin menyalip Ethereum. 3, risiko keamanan, banyak aplikasi DeFi di Ethereum pernah dihack. 4, regulasi, beberapa pemerintah masih bingung apakah ETH dianggap komoditas, sekuritas, atau mata uang. Risiko umum dunia kripto. Selain risiko khusus Bitcoin and Ethereum, ada risiko umum di dunia kripto, scam and rug pull. Banyak proyek palsu yang akhirnya kabur bawa uang investor. Hack and pencurian exchange bisa diretas, wallet bisa dibobol. Regulasi ketat pemerintah bisa tiba-tiba melarang atau mengenakan pajak tinggi. Psikologi investor. Banyak orang gagal bukan karena teknologinya jelek, tapi karena panik saat harga turun.
Tantangan untuk Bitcoin. 1. Skeptisisme pemerintah. Banyak negara tidak suka Bitcoin karena dianggap ancaman bagi mata uang resmi. 2. Persaingan dengan CBDC Bank Sentral Dunia sedang mengembangkan mata uang digital resmi. Kalau CBDC populer, Bitcoin mungkin dianggap kurang berguna. 3. Adopsi lambat di transaksi sehari-hari. Jarang orang beli kopi pakai Bitcoin. Tantangan untuk Ethereum. 1. Persaingan blockchain lain Solana lebih cepat, Cardano lebih akademis, Avalanche lebih murah. 2. Masalah skalabilitas. Meski ada layer 2, belum semua orang paham cara pakainya. Saya reputasi DeFi and NFT. Banyak proyek gagal atau scam membuat nama Ethereum ikut tercoreng. Peluang besar Bitcoin. Meski penuh risiko, Bitcoin punya peluang besar. Jadi emas digital global masuk portofolio perusahaan besar and hedge fund. Digunakan negara sebagai cadangan devisa. Jadi alternatif lindung nilai saat inflasi tinggi. Peluang besar Ethereum juga punya peluang luar biasa. Jadi tulang punggung Web 3. Dipakai di DeFi, NFT, GameFi, DAO, Metaverse. Jadi platform utama untuk ribuan token lain. Dengan upgrade and layer 2 bisa menampung miliaran pengguna. Peluang gabungan. Ada juga peluang kalau Bitcoin dan Ethereum saling melengkapi. Bitcoin jadi emas digital, menyimpan nilai. Ethereum jadi komputer dunia, infrastruktur digital. SPay yang dunia Studio 3 penyimpan kekayaan di Bitcoin dan beraktivitas digital di Ethereum. Jadi di bagian 4 ini kita lihat, Bitcoin dan Ethereum punya risiko unik masing-masing. Dunia kripto penuh scam and regulasi yang bisa bikin pusing. Tapi di balik semua itu, peluangnya juga luar biasa besar. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai investor menghadapi semua risiko and peluang ini? Itulah yang akan kita bahas di Bagian 5, strategi investasi dan simulasi praktis. Bagian 5, strategi investasi, simulasi, opini ahli. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir perjalanan panjang ini. Kita sudah bahas sejarah, teknologi, studi kasus, risiko, tantangan, dan peluang. Sekarang kita fokus ke hal yang paling praktis. Gimana cara kita berinvestasi di Bitcoin dan Ethereum? Karena cuma tahu teori, kalau tidak tahu strategi nyata. Strategi dasar investasi kripto prinsip utama. 1. Jangan pakai uang panas, hanya pakai uang yang siap hilang. 2. Diversifikasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. 3. Punya horizon waktu panjang, jangan berharap cepat kaya. 4. Amankan aset, pakai wallet pribadi, jangan semua disimpan di exchange. Simulasi DCA, misalnya kamu investasi 1 juta per bulan mulai tahun 2020 sampai 2025. Bitcoin, harga rata-rata naik terus, 60 juta modal bisa jadi 120 juta atau lebih. Ethereum, lebih volatile, 60 juta modal bisa jadi 150 juta, tapi juga bisa turun ke 80 juta saat crash. Artinya, Ethereum bisa kasih potensi lebih besar, tapi risikonya juga lebih tinggi. Simulasi 10 tahun. Kalau kamu terus DCA 1 juta per bulan selama 10 tahun, 2025-2035, Bitcoin bisa jadi dari 150 juta, 400 juta stabil. Ethereum bisa jadi 500 juta, tapi juga bisa turun drastis kalau gagal bersaing. Pelajaran, Bitcoin lebih aman, Ethereum lebih agresif. Opini ahli, banyak analis besar punya pandangan berbeda. Michael Saylor, MicroStrategy. Bitcoin adalah emas digital, tidak tergantikan. Vitalik Buterin, Ethereum, masa depan ada di aplikasi terdesentralisasi. Investor institusi, sebagian besar diversifikasi, 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Ada yang bilang Bitcoin ensure emas, Ethereum ensure minyak. Keduanya sama-sama penting, tapi fungsinya beda. Strategi diversifikasi. Buat pemula konservatif, 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Buat investor agresif, 50% Bitcoin, 50% Ethereum. Buat yang super spekulatif, 30% Bitcoin, 70% Ethereum. Intinya, sesuaikan dengan profil risiko kamu. Tips keamanan, selalu aktifkan 2FI. Gunakan cold wallet untuk simpan aset besar. Jangan klik link sembarangan, waspada FOMO and rug pull. Apakah Ethereum bisa salib Bitcoin? Dari segi teknologi, iya. Dari segi market cap, belum tentu. Apakah Bitcoin bisa 2 miliar per koin? Bisa kalau adopsi global makin besar. Kalau cuma bisa pilih satu, pilih yang mana? Kalau cari aman, Bitcoin. Kalau cari growth, Ethereum. Apakah kripto bisa hilang karena regulasi? Sulit, karena sifatnya global and terdesentralisasi. Teman-teman, mari kita refleksi. Bitcoin lahir dari krisis, membawa ide kebebasan finansial. Ethereum lahir dari inovasi, membuka jalan ke dunia Web3.
Bitcoin ibarat emas digital, stabil, langka, dan jadi pelindung nilai. Ethereum ibarat komputer dunia, dinamis, penuh aplikasi, dan jadi mesin inovasi. Tahun 2025, keduanya masih jadi raja dan ratu kripto. Pertanyaannya, apakah kita sebagai investor siap memanfaatkan peluang ini? Kalau kamu percaya pada stabilitas jangka panjang, Bitcoin adalah jawabannya. Ya, yuk kalau kau purchase Smartsphere di depan aplikasi terdesentralisasi, Ethereum adalah jawabannya. Kalau kamu bingung, diversifikasi adalah strategi terbaik. Sekarang aku ingin tanya ke kamu, kalau kamu harus pilih satu, kamu lebih pilih Bitcoin atau Ethereum? Atau justru pilih keduanya supaya aman? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update finansial terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.